Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN LPTK UNESA PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Farhana Hidayati dari UPTD SDN Kamal 2. Berdiri, bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman nafi'ah warzuqni rahmatan wasi'ah. Amin. Ya, silahkan Elena untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ambil sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan Elena duduk. Apa kabar 5B? Sehat, semangat, hebat. Yes, yes, yes. How are you today? Tepuk 5B. Baik, bersih, bersahaja, bermanfaat, bahagia. Kiss smile. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk? Siapa? Sakit? Semoga Fayat dan Malika segera diberi kesembuhan ya. Dan kalian yang ada di sini senantiasa diberi kesehatan. Tetap mempertahankan yang namanya kedisiplinan ya. Mulai dari berangkat sekolah sampai ke sekolah itu senantiasa menjaga kedisiplinan harus tetap dipertahankan. Oke, di sini tanggung jawab sebagai masyarakat itu salah satunya adalah menjaga kenyamanan lingkungan. Ya. Dengan bagaimana? Menjaga kebersihan lingkungan. Untuk apa? Untuk menciptakan udara yang Bersih. ya, pintar. Udara yang apa? Bersih. Yang bersih. Seperti tema kita kali ini ya. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Yuk, silakan dikeluarkan buku tema 2-nya dan buku tulisnya juga dikeluarkan yuk. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah melalui mencari informasi dari teks bacaan, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian menuliskan dalam bentuk tabel, mempresentasikannya di depan kelas terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Halaman 53-54 dibuka coba. Judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Yuk kita ganti membaca ya, bergiliran. Setiap kelompok ganti baca yang keras ya. Setiap paragraf ganti, mulai dari kelompok ini. Yuk. Silakan, siapa yang membaca yang suaranya keras? Mbak Ica, ayo dibaca. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meski begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Lanjut, masih. Tak ada lagi tempat berlindung di rumah saja. Sudah tak aman. Ujar Asep. Dadan manja kepada Tempo. Yuk ganti paragraf berikutnya, paragraf 2. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Pria 3-4 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota dari rumahnya di Kecamatan
tempat Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Ya, silakan Mas Usman, baca yang keras yuk. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit terang dan aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menuju di Riau jika tidak ada penanggulangan. Ya, lanjut. Di sini siapa yang suaranya keras ini? Ya, Mas Taufikur. Asap pembakar jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak yang kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 parts per milion atau ppm, akan timbul penyakit. Nah, ini paragraf terakhir, Ibu yang baca ya. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi. Ya, lebih jelasnya sini. Mata dan kulit, 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Baik, sudah kita baca seluruhnya. Bacaan ini, bacaan kuldesak lantaran Jerebu. Kalian sudah amati di dalam bacaan itu banyak terdapat informasi penting ya. Oke, kita lanjut. Nah, informasi penting di situ berkaitan dengan kalimat tanya, kata tanya. Di sini Ibu punya berapa kata tanya? 5. Ada 5 kata tanya. Kata tanya apa saja? Sebutkan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, 5 ya? Ya. Nah, ini dia. Kata tanya apa untuk menunjukkan apa? Sesuatu. Menanyakan sesuatu. Kemudian siapa? Orang yang terkait. Di mana? Tempat. Mengapa? Alasan. Bagaimana? Cara proses. Itu dia. Jadi, kata tanya itu selalu diletakkan di mana? Di mana yo? Di mana? Siapa yang tahu kata tanya diletakkan di mana? Apakah di atas kepala? Apa di dalam tas? Ada di mana? Di mana, Ca? Mbak Ica? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana yo? Di depan. Ini dia. Ibu punya kalimat tanya acak. Ya, siap-siap ya. Setiap kelompok silakan berdiskusi. Ibu mulai dari kelompok ini dulu. Kalimat tanyanya di situ ada kata apa hidung Riau Pekanbaru menusuk yang warga. Gimana? Coba. Menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Kita lihat benar atau enggak yo? Betul atau enggak? Kita lihat. Ini dia. Benar? Betul? Iya benar ternyata. Apa yang menusuk hidung warga Pekanbaru Riau? Kira-kira apa kelompok 1 yang menusuk? Abu. Apa ya? Apa?
Ya, ternyata aroma sangit, asap dari lahan yang terbakar. Itu sangit, menusuk hidung. Baunya sangat tidak enak sekali. Siap-siap, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Berlindung yang siapa lagi merasa tak ada tempat? Kelompok 2. Ya. Siapa yang merasa tidak ada tempat berlindung? ya, lagi tak adanya dibalik. Dibalik. Ya, gimana? Lagi Tak ada lagi apa? tempat berlindung. Ulangi dari depan udah betul. Siapa yang tak ada lagi tempat berlindung? Siapa yang apa tadi? Ya, siapa yang merasa tak ada lagi tempat berlindung? Kita lihat. Celing. Gimana, benar? Betul? Betul. Ya, lupa tepuk tangannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi kelompok 1 belum ditepuk tangan nih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kok lemes sih ya? Ayo, tepuk semangat. Semangat terus. Siapa kira-kira kelompok 2 yang merasa sudah tak ada lagi tempat untuk berlindung? Siapa? Siapa yo? Siapa ya? Siapa? Ini dia ya. Asep, Dadan, Muhanda ternyata ya. Lanjut kelompok 3. Silakan berdiskusi kelompok 3. Rumahnya Asep tampan di mana dari mengungsi di kecamatan. Kelompok 3. Di mananya di depan ya. Yang ada tanda tanya itu di belakang berarti. Di mana titik tampan? Ya kayak gitu ya, gimana? Di mana? Di mana siapa namanya di situ? Di mana Asep terus? Di mana Asep mengungsi dari rumah di kecamatan tempat? Iya, kita lihat apakah benar? Iya betul. Di mana Asep mengungsi dari rumahnya di kecamatan Tampan? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hap. Oke, betul ya. Di mana ya? Tampan tuh ternyata nama kecamatan. Di mana kelompok 3 mengungsinya di mana yo? Ayo di mana? Di mana Mas Fajri? Mas Ibra? Di tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi ya. Sanak itu keluarga. Kelompok 4. Keadaan rumah saat itu bagaimana pada penduduk? Ya silahkan. Bagaimana keadaan rumah penduduk pada saat itu? Ya kita lihat. Bagaimana keadaan rumah penduduk pada saat itu? Ya betul, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Wah, sudah pinter-pinter ya menyusun kalimat acak menjadi kalimat tanya yang tepat. Bagaimana? Coba dijawab. Gimana rumah penduduk saat itu? Rumahnya? Iya, saking banyaknya asap ya, biarpun pintu sudah ditutup, dia tetap masuk lewat ventilasi tuh. Karena saking banyaknya asap ya. Tuh, kasihan sekali ya warga Pekanbaru Riau. Nah, ini coba siapa yang bisa ya, kelompok mana yang bisa nih? Yo. Kalau bisa langsung acung. Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Bisa apa? Mengapa jalanan di kota Pekanbaru lengang dan meredup? Mengapa jalanan di kota Pekanbaru lengang dan meredup? Kita lihat.
Mengapa jalanan lengang dan meredup di kota Pekanbaru? Agak terbalik ya. Ya, terbalik nih. Yuk sekali lagi nanti Ibu paus yang bagian ini. Yuk. Ibu tanya sekali lagi. Siapa yang bisa jawab ini yuk? Yuk, yang bisa ngacung, yang bisa ngacung, yang bisa ngacung. Siapa? Kelompok mana? Yuk, kelompok mana? Mengapa Iya, silakan kelompok 1. Ya apa? Mbak Elena? jalanan lengang dan meredup di kota Pekanbaru? Mengapa jalanan lengang dan meredup di kota Pekanbaru? Kita lihat. Betul, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini Ibu berikan reward bintang untuk kelompok 1. Gimana, sudah paham? Sudah paham ya? Paham. Jawabannya apa? Jawabannya? Ya, sinar mataharinya nggak ada, tertutupi oleh asap. Jadi hilang, ada, tapi karena tertutupi banyaknya asap, jadi jadi tadi lengang dan meredup ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Siap-siap ya? Siap-siap. Ibu berikan LKPD, silakan kalian mengerjakan berdiskusi dengan kelompoknya. Yuk. Ini dia pertanyaannya, ya. Berdasarkan bacaan yang tadi ya. Yo, silahkan. Silakan. Alat tulisnya dikeluarkan. Ya, ini ya yang dipakai ya. Ini. Silakan diskusi. Apa? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Sekarang kalian bikin kalimat pertanyaan yang depannya apa? Berdasarkan bacaan. Yuk, diskusi, silakan diskusi. Diskusikan. Ayo, Mas Taufikur. Dijawab, yang menulis siapa? Mana pulpennya ya? Yuk. Tulis. Ditulis di sini. Selain pertanyaan ini. Ditulis di situ ya. Jawabannya apa? Apa? Bisa kelompok 1. Kelompok 1 ya, ini contohnya nih kelompok 1. Apa yang menyebabkan penduduk lebih memilih untuk tinggal di rumah? Oh ya, dilanjutkan di sini tulisannya. Memilih untuk tinggal di rumah, betul. Satu aja yang menulis satu gantian. Ya. Apa yang menyebabkan penduduk lebih memilih untuk tinggal di rumah? Ya, tulis untuk tinggal di rumah. Di bawahnya. Ya, apa kira-kira yang menyebabkan? Karena seantero kota diselimuti oleh kabut. Ya, betul, itu contohnya betul, ya. Yo, kelompok ini paham? Untuk contoh yang siapa? Ya. Ya, benar, boleh ditulis. Siapa yang mengungsi ke kota Bukit Tinggi? Nah, siapa tadi? Siapa namanya tadi? Asep Dadan Muhanda dan keluarganya. Kelompok ini bisa? Bisa? Sudah dilihat bacaannya? Di mana kebakaran hutan terjadi? Ini contohnya. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Coba bikin pertanyaan lain yang di mana depannya. Di mana asap pembakaran hutan tersebut akan menumpuk? Ya. Yo, tulis di mana asap pembakaran hutan itu akan menumpuk ya. Nih, seperti bacaan tadi kan.
Di mana asap pembakaran hutan tersebut akan menumpuk? Di mana? Di mana yo, Mas Ibra? Betul, di Pekanbaru Riau. Yuk dilanjut. Dilanjut, diselesaikan itu sampai penuh jawabannya ya. Sampai mengapa? Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Oke, sudah semua ya? Sudah? Sudah ya, sudah. Ya, diberi nama kelompoknya di situ kelompok berapa? Kelompok berapa diberi nama? Ya, sini dikumpulkan kalau sudah dikumpulkan sama ibu. Kelompok 1 sudah, luar biasa sudah kelompok 1. Kelompok 2 juga sudah, pintar-pintar nih ya, nah ibu ya. Kelompok 3 juga sudah. Dan terakhir kelompok 4 ya. Nah, siapa sekarang yang mau mewakili untuk maju mempresentasikan jawabannya di depan? Siapa? Siapa? Ya, satu kelompok. Kelompok 1 maju semua yuk. Kelompok 1 maju semua ke depan. Yuk. Siap, sini bergerombol biar kedengaran suaranya. Ya. Ini dia kelompok 1, kelompoknya Mbak Ica dan kawan-kawan. Silakan dibaca hasil kerjanya. Apa yang menyebabkan penduduk lebih memilih untuk tinggal di rumah? Karena seantero kota diselimuti oleh kabut. Ya, yang keras bacanya. Gantian. Sekarang Mas Akbar. Nomor 2, yang keras bacanya. Siapa yang mengungsi ke kota Bukit Tinggi? Siapa? Dan Yuk lanjut. di mana asap pembakaran hutan tersebut akan menumpuk? Di mana? Asap tersebut akan menumpuk di Riau. Ya, yang lain disimak baik-baik. Ini jawabannya kelompok 1. Bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu? Ya. Keadaan jalanannya Lengang. Ya, betul. Yo, nomor 5 dibaca bersama-sama. Mengapa? Mengapa asap pembakaran berbahaya? Karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ya, ini tadi penampilan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Ya, karena sudah luar biasa maju, tampil, berani, Ibu berikan penghargaan berupa bintang. Selamat kelompok 1. Yo, diterima bintangnya. Satu lagi. Ya, diangkat yang tinggi bintangnya. Yeay. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, gimana? Sudah paham semua tentang materi membuat kalimat pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Ya, luar biasa sudah paham nih ya. Kemudian kali ini Ibu akan memberikan evaluasi yang dikerjakan secara individu. Sendiri-sendiri ya ngerjainnya ya. Kalau tadi kan kelompok, sekarang secara sendiri-sendiri. Yo, siap. Disiapkan alat tulisnya. Ya. Ini dia. Yuk. Ini berdasar ini, yo. Lain dong. Yang ini ya. Yo, silakan. Nih. Pribadi ya, sendiri-sendiri ya. Ini cari di bacaan, ada di halaman 80-81. Ada di halaman 80-81 jawabannya.
Itu. Yang ini ya. Yang ini. Gimana? Cara individu. Sendiri-sendiri diisi. Berdasarkan bacaan di halaman 80. Penyakit pada sistem pernapa? Ya, silakan. Ya. Ditulis. Namanya tulis dulu. Sendiri-sendiri ya ngerjainnya ya. Iya, nggak apa-apa. Yuk, tulis. Apa penyebab penyakit emfisema? Dilihat di bacaan. Kira-kira apa penyebab penyakitnya? Ini kan emfisema? Merupakan penyakit. Dijawab di sini. Apa yo penyebabnya? Ya, Mbak Leli, ditulis. Apa penyebab penyakit emfisema kan? Pertanyaan yang nomor 1 ya. Jawab di sebelahnya nih. Nah. Ditulis, ayo. Enggak. Silakan diisi. Kalau sudah dibikin pertanyaan sendiri dengan kata tanya apa. Siapa yang bisa yuk? Di sini. Bisa? Ya, pintar, bisa. Sudah. Sudah, Bu. Itu kalau apa ya? Yang kedua, siapa? Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Siapa ya? Kanker paru-paru, kita baca di kanker paru-paru nih. Tuh. Paru-paru. Siapa kira-kira yang beresiko besar terkena kanker paru-paru? Siapa? Siapa? Siapa yang bisa yuk? Ibu kasih bintang yang bisa menjawab. Yang ngacung. Untuk LKPD, untuk evaluasi individu, Ibu coba bantu di awal dulu. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Siapa? Siapa? Yang keras? Yang keras? Orang yang sering merokok. Sesuai bacaan ya? Nih kan? Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Ya betul. Untuk Mas Taufikur kelompoknya dapat bintang 1. Ini dia, ya kan? Dibaca. Yuk nomor 3 lanjut. 3, 4, 5 dikerjakan. Dilihat di bacaan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini individu. Evaluasi pribadi. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah semua ya? Sudah, bagus. Bentar Ibu lihat jawabannya nih. Ibu lihat jawabannya, diberi nama jangan lupa. Ya, ini Mbak Elena sudah. Terus. Lanjut. Ya, Mbak Ica sudah. Iya, kemudian. Oke. Sudah semua. Sudah paham semua ini sepertinya ya. Mbak Marfah sudah, Mas Rizky juga sudah, Mas Akmal juga sudah, kemudian ya Mbak Leli, terus ya lanjut. Oke, jangan lupa diberi nama ya. Ya, sip. Ya. Ya. Oke.
Ya, gimana ini? Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham semua tentang materi membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan? Ya, kalau sudah paham semua, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ya. Kesimpulannya, ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan 5 kata tanya ini? Siapa? Ya, coba Mbak Elena. Siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, pinter, bagus. Kasih aplaus buat Mbak Elena dapat bintang. Tepuk tangan. Yuk. Kemudian dari 5 kata tanya tadi, siapa yang bisa menyebutkan untuk apa kata tanya itu? Apa sesuatu? Yuk, apa? Sesuatu. Kemudian siapa? Menanyakan orang. Di mana tempat? Kemudian bagaimana itu menanyakan pintar cara. Mengapa? Pintar, betul. Tepuk tangan untuk Mas Taufikur kelompoknya. Luar biasa. Betul. Ini dia, dapat 1 lagi. Ya. Nah, yang lain yang tidak dapat bintang jangan kecewa ya. Sudah paham, cuman kalah cepet aja. Sudah paham semua kan? Sudah. Nah, dari kesimpulan yang baru saja Ibu sampaikan, Ibu bertanya nih untuk refleksinya, kegiatan pembelajaran mana yang paling kalian senangi? Dari kegiatan pembelajaran kita, mana yang paling menarik? Pada saat apa? Pada saat yang paling membuat kalian menarik? Oh, ini yang diacak. Pada saat membuat kalimat tanya yang acak menjadi ini ya. Itu yang paling menarik. Iya. Untuk berikutnya, penugasan di rumah. Kalian membuat 5 lagi kalimat tanya ya. Yang berhubungan dengan kesehatan ya. Silakan dituliskan di bukunya, membuat kalimat tanya sama jawabannya. Ada 5. Nah, reward bintang yang kalian peroleh tadi, coba dilihat dapat berapa, dihitung. Diangkat yang tinggi bintangnya ya. 4, 5, 6. Wah, kelompok 1 dapat 6. Kelompok 2 dapat berapa? Dapat 2. Kelompok 3? 1. Kelompok ini dapat berapa? Kelompok 4 dapat 3. Nah, sesuai janji Ibu tadi, untuk reward bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah pulpen dari Bu Hana, yaitu jatuh kepada kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, karena sudah luar biasa tampil. Silahkan. Yuk. Ya, dan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, terima kasih ya. Yang lain jangan berkecil hati ya. Tetap belajar, nanti akan ada reward berikutnya dari Bu Hana ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Marilah sebelum kita pulang ya, agar ilmu yang kita terima tadi bermanfaat, kita baca hamdalah ya bersama-sama ya. Yuk, silakan Mbak Ica dipimpin. Marilah teman-teman. Marilah teman-teman, kita membaca doa sebelum pulang. Ya. Alhamdulillah.